Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kuliah kedua dengan saya di mata kuliah kontrol kualitas pakan adalah tentang kontrol mikotoksin. Kalau kemarin kita bicara kontrol fisik, ya, baik secara makroskopis maupun mikroskopis, hari ini kita akan bicara salah satu sistem kontrol kualitas yang sangat penting kalau dalam bidang pakan, yaitu tentang racun, toksin yang berasal dari jamur. Oke, belum saya besarin. Oke, nah, kenapa kita perlu mempelajari tentang mikotoksin? Karena setiap kali bahan pangan maupun pakan ada jamurnya, ada kontaminasi jamur, itu pasti kualitas menurun. Kenapa? Karena jamur itu dia membutuhkan bahan organik untuk hidup. Jamur itu bersifat saprofit. Dia menempel pada inang, menggunakan nutrien yang ada pada inangnya untuk pertumbuhannya. Dalam hal ini yang biasa digunakan adalah karbohidrat maupun protein dan mungkin yang bahan-bahan yang lain, intinya bahan organik, sehingga bahan yang menjadi inangnya otomatis akan mengalami penurunan kualitas bahan organik. Belum lagi jamur itu bisa menyebabkan peningkatan kadar air, ya, sehingga menyebabkan itu terjadinya kelembapan, ya, makin lembab jamurnya makin subur. Dan jamur itu juga bisa menghasilkan racun. Beberapa jenis jamur menghasilkan racun yang cukup berbahaya jika terkonsumsi oleh manusia maupun ternak. Ya. Kalau pakan yang terkontaminasi mikotoksin, ya, kalau dikonsumsi oleh hewan maupun manusia, itu hewan atau manusia bisa mengalami apa yang dinamakan mikotoksikosis. Jadi dia terpapar penyakit yang disebabkan oleh mikotoksin. Dan ini pasti mempengaruhi produktivitas ternak, ya, kalau kita bicara tentang ternak. Ya. Mikotoksikosis itu juga menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Di pangan itu dihabiskan bermiliar-miliar dana, itu sebenarnya hanya cukup untuk menemukan teknologi bagaimana bisa mengawetkan pangan. Contoh-contoh kalau di pangan banyak sekali proses pengawetannya. Ada yang dikalengkan, ada yang dibuat seperti asinan, ada yang dibuat dengan ditambahkan antioksidan dan seterusnya, ya. Anda lihat aja sekeliling Anda, banyak sekali makanan kita yang sekarang menggunakan pengawet, ya, dan orang menghindari, pakai pengawet itu. Itu sebenarnya apa? Itu untuk menurunkan resiko terjadinya kerusakan pangan, baik karena pembusukan maupun karena jamur. Oke. Di pakan juga sama sebenarnya. Kita juga harus memikirkan bagaimana cara pakan itu tidak mengalami cepat rusaknya. Nah, ini kata dasar mikotoksin itu berasal dari kata myko yang berarti jamur dan toksin berarti racun. Racunnya itu merupakan secondary metabolites, ya, dari jamur, ya. Sedangkan tadi sudah saya sebutkan, mikotoksikosis adalah penyakit yang diakibatkan oleh keracunan mikotoksin, baik di manusia maupun di hewan. Nah, dua gambar di bawah ini adalah dua gambar biji jagung yang terkontaminasi oleh mikotoksin. Ini secara kasat mata kelihatan sekali, ya. Di sini ada jamurnya. Ini dia baru dibuka, ya. Biasa ini muncul seperti ini kalau baru dipanen. Ini biasanya ada bekas gigitan, patukan burung. Burung tidak menggigit tapi mematuk, ya. Ada bekas patukan burung. Jadi sewaktu dia dipatuk burung, biasanya dengan kondisi ini masih belum begitu kering, ya, sehingga nanti kondisinya yang terbuka. Jadi sebenarnya yang namanya tanaman bijian, terutama serealia, itu sudah punya proteksi alami, ya. Contohnya seperti jagung ini, di tiap bijinya itu ada seperti pelapisnya, ya. Ada kulit arinya itu yang kalau kalian makan jagung bakar itu suka nyelip-nyelip di gigi. Nah, itu sebenarnya adalah proteksi dia dari kerusakan baik oleh jamur maupun hal-hal yang lain dari lingkungan. Tapi begitu itu rusak karena dipatuk burung misalnya, dia akan terbuka. Akses dunia luar, akses lingkungan ke dalam biji jagung itu akan lebih mudah, ya. Dan biji jagung itu pasti punya kadar air. Nah, sehingga akhirnya begitu ada air, kelembapan cukup, temperatur bagus, jamur yang tumbuh, ya. Ini sudah mengerikan sekali nih gambar biji jagung ini, sudah terkena aflatoksin, sudah terkena jamur, kelihatan sekali. Tapi kadang-kadang biji jagung terlihat bagus, biji gandum terlihat bagus, beras terlihat bagus, tapi sebenarnya sudah ada jamurnya, ya.
Kalau seperti ini udah level parah ini ya. Nanti ada batas-batas berapa banyak sih kita bisa menggunakan pakan yang mengandung aflatoksin misalnya. Berapa batas minimum maksimumnya itu ada ya. Jadi masih bisa dipakai tapi dengan batasan tertentu. Yang arahnya adalah jika itu dikonsumsi oleh ternak tidak berbahaya bagi ternak, ternak tidak menjadi carrier, dan akhirnya dikonsumsi manusia juga tetap aman. Nah, ini adalah 3 macam jamur yang paling banyak ya menyebabkan terjadi mycotoxin. Yang pertama adalah Aspergillus, kemudian kelompok Fusarium, dan terakhir kelompok Penicillium. Yang paling terkenal itu memang yang Aspergillus ya, Aspergillus flavus nama lengkapnya. Makanya nama toksinnya Afla. Afla itu singkatan dari Aspergillus flavus toxin. Di situ ada B1, G1, dan M1. Ada B2, G2, dan M2 juga. Jadi B itu artinya blue, G itu green, dan M artinya milk. Ya. Kemudian ada sterigmatosin, ada okratoxin. Ini cukup juga banyak juga pada biji-bijian. Komoditi yang sering diserang oleh Aspergillus flavus biasanya produk dari jagung, produk-produk kacang, dan seterusnya ya, termasuk animal tissues. Jadi termasuk daging, kemudian lemak, ham, bacon, sosis, produk-produk susu itu bisa terkontaminasi oleh Aspergillus. Fusarium agak spesifik ya, agak spesifik di biji-bijian ya, biasa gandum, jagung, beras, barley, rye, oats ya. Namanya bagus-bagus itu, turunan toksinnya ada deoksinivalenol, zearalenone, yang paling terkenal itu zearalenone ya. Kemudian titutoksin dan moniliformin. Penicillium yang paling berbahaya biasanya namanya patulin ya, dan ada 2 lagi, citrinin dan Cyclopia zonicacid. Agak susah nyebutnya, saya harus pelan-pelan ya. Penicillium biasanya pada buah-buahan. Ini khas di buah-buahan, jus dan lain-lainnya. Jadi kalau kita melihat seperti ini, saya kelihatan semua makanan itu ya bisa ditemui jamur, dan memang kenyataan seperti itu karena semua produk yang kita konsumsi itu mengandung bahan organik tinggi sehingga dia menjadi inang yang sangat baik untuk jamur. Nah, efeknya apa ke manusia? Ya, kalau ke manusia yang terkena aflatoksin mengalami aflatoksikosis atau mycotoksikosis, biasanya dia yang terserang pertama adalah heparnya. Hepatokarsinogenesis, jadi heparnya mengalami kanker ya. Kemudian ada Indian childhood cirrhosis, kemudian Reye syndrome, dan seterusnya. Kemudian ERCOT alkaloids menyebabkan ergotisme, okratoxin bisa menyebabkan renal tumor dan bahkan neuropati. Trichosenes juga bisa menyebabkan bermacam-macam penyakit dan termasuk juga zearalenone. Ya, ini tidak usah dihafalkan, saya tidak akan menanyakan ini ya. Kita tidak terlalu banyak bermain-main di sini karena ini human disease ya. Tapi nanti ada sedikit hanya bagaimana mycotoxin itu bisa berefek pada kesehatan secara umum saja, tidak terlalu detail seperti itu. Itu hanya sekedar biar teman-teman tahu. Kalau di ternak gimana efeknya? Nah, ini ternak itu kan tidak seperti manusia. Manusia jenisnya cuma satu, human ya, Homo sapiens. Sudah, titik. Ya, ada ras macam-macam, tidak bervariasi banyak. Tapi kok ternak kan bervariasi. Ada kambing, ada domba, itu sudah berbeda semua ya toh. Jenisnya sudah berbeda, ayam dan seterusnya. Nah, itu pun masih bervariasi. Selain jenisnya, spesiesnya, breednya juga akan berpengaruh. Ya. Jadi sama-sama sapi, tapi yang satu sapi Bali, satunya lagi sapi Angus, dia akan punya kerentanan yang berbeda terhadap toksin. Jenis kelamin juga makin biasanya jantan dan betina mempunyai reaksi yang berbeda. Umur sangat jelas. Biasanya yang infant, yang umurnya muda, itu lebih rentan daripada yang sudah dewasa. Makanya nanti ada di belakang nanti tentang makanan untuk bayi ya. Kalau Anda tahu bubur bayi yang dijual di pasar itu kan ada yang mengandung hati ayam. Nah, itu kalau hati ayam terkontaminasi aflatoksin itu sangat rentan untuk bayi ya. Yang target utama bagi aflatoksin itu adalah hati. Karena teman-teman tahu semua fungsi hati adalah sebagai tempat untuk detoksifikasi racun.
Jadi secara alami tubuh itu bisa mendetoksifikasi racun di dalam hati, ya. Tapi ada batasnya, kemampuan hati ada batasnya, ya. Sehingga kalau misalnya udah racunnya levelnya udah terlalu tinggi di atas ambang batas, biasa hati yang kalah duluan. Nanti hati kelihatan sekali, kalau di ternak itu akan kelihatan sekali hati itu yang terkena aflatoksin, terkena mikotoksin biasa warnanya lebih pucat. Ya, jadi kalau beli hati ayam yang mentah di pasar gitu, jangan pilih yang warnanya pucat, agak-agak kuning, apalagi sampai warna kuning gitu ya, orange itu udah dipastikan itu kontaminasi aflatoksinnya tinggi sekali. Hati yang segar, bagus, itu biasanya warnanya ya merah hati, ya, merah tua seperti itu. Mikotoksin bisa berinteraksi dan bereaksi dengan asam nukleat, RNA dan DNA, protein dan enzim. Ya, sehingga tidak hanya berakibat pada hati saja, tapi akan meluas sampai ke organ, tisu dan sistem tubuh. Ya, jadi kalau pada level yang sudah sangat parah, hatinya sudah kena, dia akan bisa meluas. Tapi pertama yang kena biasanya memang hatinya. Nah, ini contoh ternak babi yang paling sering kena, ya. Kalau kaki 4 tuh babi yang paling sering kena monogastrik. Kalau di unggas yang paling rentan itu adalah hewan air. Hewan air itu paling rentan. Jadi misalnya angsa, bebek itu yang paling rentan terkena aflatoksin, lebih peka dia dibandingkan dengan yang ayam maupun yang lainnya. Oke. Nah, ini ada gambaran bagaimana dia bisa mempengaruhi pada ternak babi, ya. Di sini sebelah kanan ada singkatan-singkatannya, ya. Zon itu zearalenone, don deoksilivanol, dan AVB aflatoksin B1, kemudian OTA itu okratoksin dan seterusnya. Ini contoh saja, misalnya yang paling sering itu adalah mana ya, aflatoksin. Mana ini aflatoksin. Aflatoksin itu pengaruhnya apa kepada ternak? Dia bisa menyebabkan mencret, diare. Kemudian di dalam fesesnya dan urinnya ada darahnya, karena dia sudah sampai merusak jaringan organ dalam, merusak saluran pencernaan bagian dalam, sehingga dia rontok gitu, ya, rontok keluar darahnya. Kemudian ginjal dan juga kandung kemih juga akan mengalami pembengkakan, ya, itu aflatoksin. Kemudian juga ada beberapa lagi ciri yang kelihatan, misalnya aborsi, pseudopregnancy, jadi sepertinya dia kawin, dia nggak ekstrus lagi, kita akan bilang, oh dia udah apa ini, bunting ini, dia nggak ekstrus, tapi dia tidak ekstrus itu sebenarnya karena dia terkena aflatoksin. Conception rate-nya rendah atau service per konsepsinya itu tinggi, ya, dan seterusnya, ya, sampai tel nekrosis, buntutnya bisa mengalami rontok, ya, kemudian nymphomania, ini minta kawin terus tapi nggak pernah mau bunting dan seterusnya. Oke. Banyak sekali efek dari aflatoksin kalau Anda lihat di sini. Tidak hanya sekedar masalah dia akan membuat racun di dalam darahnya atau racun di dalam dagingnya, tidak hanya seperti itu. Di ternak akan muncul, ya. Biasanya paling gampang kelihatan karena fungsi-fungsi tubuh itu banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Makanya kelihatan pertama adalah dia makannya mungkin banyak tapi dia tidak tambah besar. Kalau orang Jawa bilang ya kontet gitu. Oke. Efek ekonomis dari mikotoksin itu cukup besar. Anda bayangkan 20%, 25% bahan pangan di dunia terkontaminasi aflatoksin setiap tahun. 25% berarti seperempatnya, ya. Apakah langsung seperempatnya ini 25% tidak bisa dikonsumsi? Tidak. Tetap ada yang mengkonsumsi. Tetap ada. Baik dengan sadar maupun tidak sadar. Baik dengan yang diolah dulu dengan berupaya mengurangi efek dari racunnya, dari toksin mikotoksinnya atau tidak, ya. Tapi sebagian besar yang mengkonsumsi 25% itu adalah karena kondisi tidak sadar bahwa itu beracun. Teman-teman pernah nggak misalnya makan, semua tahu ya kacang atum, ya. Kacang atum itu kacang yang di luarnya ada balutan tepungnya, ya. Itu sambil nonton TV, sambil nonton YouTube, makan itu kremus-kremus enak. Oke. Pernah nggak Anda makan itu atau rasanya pahit? Nah, siapa yang pernah? Kalau Anda merasakan pahit saat makan itu, berarti selamat, Anda sudah mengkonsumsi aflatoksin dalam jumlah lumayan banyak. Ya,
Loh kok sekarang masih hidup, tidak sakit? Ya karena Anda tidak rutin. Salah satu syaratnya supaya itu bisa menjadi karsinogenik, memicu kanker, Anda harus rutin konsumsinya. Itulah salah satu, alhamdulillah syukurnya aflatoksin ini tidak semudah itu, tidak terus langsung sekali itu langsung sakit, tidak. Ya, dia butuh rutinitas. Ya tadi tuh, karena secara alami hati akan berusaha membersihkan racun itu. Ya, selama itu tidak rutin, hati kerja tidak akan terlalu berat, hanya sekali-sekali. Jadi masih bisa. Ya. Jadi pangan di tempat kita, terutama produk-produk kacang itu banyak sekali aflatoksinnya. Itu salah satu penelitian saya di awal-awal jadi dosen itu tahun 2000-an. Tahun 2000 sampai 2002 itu saya menganalisis beberapa kacang yang untuk pangan. Ya untuk pangan, kacang atom, enting-enting itu luar biasa itu. Aflatoksin bisa sampai 800 ppb. Padahal batas aman untuk manusia hanya 4 ppb atau 2 ppb atau 20 ppb. 20 ppb lah yang paling tinggi. Itu bisa sampai 800. Jadi luar biasa. Oke, lanjut dulu, nanti saya cerita lagi tentang kacang. Kemudian dia meningkatkan pengeluaran konsumen. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang begitu kita menemukan makanan yang berjamur, kita buang, kita beli lagi yang baru. Pasti keluar. Kemudian kita ingin itu rasanya berubah, kita tidak mau konsumsi, atau mungkin kita jadi sakit sehingga kita mengeluarkan dana tambahan. Dan jelas ada jamur akan nutrisinya turun di bahan pangannya itu, ya. Biaya produksi juga akan meningkat, ya, karena bahan baku yang sudah mengalami kontaminasi aflatoksin, mengalami kontaminasi mikotoksin, biasanya akan diusahakan tetap digunakan, tapi supaya aman mereka harus melakukan sesuatu, ya, produsen melakukan sesuatu untuk mengurangi tingkat toksisitasnya. Kemudian ada kemungkinan kita terjangkit penyakit bawaan atau penyakit pengiring dari mikotoksin itu. Mikotoksin itu kayak apa sih? Dia sifatnya nonpolar, berat molekulnya rendah gitu. Dan yang paling repot nomor 3, dia tahan inaktivasi dengan bahan kimia, biologis maupun fisik. Nomor 3 itu artinya apa? Kalau sudah ada mikotoksin yang muncul, boleh dikatakan tidak bisa dihilangkan tanpa merusak bahannya. Ya, bisa dihilangkan dan diberi asam kuat, tapi setelah diberi asam kuat kan bahan pakannya atau bahan pangannya nggak bisa dipakai lagi, iya kan? Atau mungkin dengan dibakar, ya hilang dia aflatoksinnya, mikotoksinnya hilang, tapi ya nggak bisa dipakai bahan bakunya. Jadi so far sampai sekarang masih belum ditemukan teknologi yang aplikatif yang secara komersial bisa dilakukan untuk menghilangkan aflatoksin atau menghilangkan mikotoksin secara umum, ya. Yang bisa dilakukan, yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencegah, mengurangi resiko terjadinya kontaminasi dari mikotoksin, ya. Ya, efek racunnya luas itu jelas karena dia nanti penyakit bawaannya banyak seperti yang tadi gambar babi tadi, ya. Tidak hanya satu macam penyakit yang dibawa, tidak hanya karsinogenik, dia bisa teratogenik dan lainnya, ya. Bisa karsinogenik, menyebabkan kanker, embryotoksik, membuat embrio menjadi keracunan dan mati, mutanegenik itu menjadikan mutan, teratogenik, ya, dan juga osteogenik, mempengaruhi pada saluran kandungan. Jadi efeknya cukup banyak. Nah, seperti saya sampaikan tadi, mikotoksin sulit dihilangkan kalau sudah muncul, tapi kita bisa melakukan pencegahan. Supaya kita bisa mencegah, kita harus tahu bagaimana dia terbentuk, ya. Sebenarnya syarat mikotoksin terbentuk itu khusus. Yang pertama, tempat penyimpanan itu harus lembab, temperaturnya cukup tinggi. Karena lembab dan temperatur cukup tinggi, ada kondensasi, ada uap udara di dalam tempat penyimpanan itu. Ditambah lagi jika ada kebocoran atap, kebocoran dinding, itu juga akan menyebabkan kelembapan makin tinggi dan kondensasi makin tinggi. Temperatur tinggi, kelembapan tinggi, oksigen cukup akan menyebabkan munculnya hotspot. Hotspot itu titik-titik yang akan menyebabkan spontaneous combustion, terbakar otomatis, ya. Tapi selain menjadikan spontaneous combustion, itu juga bisa menyebabkan munculnya jamur. Begitu muncul jamur, bisa saja terbentuk mikotoksin, ya. Saya selalu bilang aflatoksin karena itu yang paling sering. Nah, kontaminasi mikotoksin pada pangan dan pakan seperti apa? Kapan? Ya,
bisa terjadi saat di penyimpanan maupun di lapangan. Kita bicara dulu di lapangan dulu aja, yang kanan dulu aja. Di lapangan itu biasa terjadi Fusarium, Trichocenes, kemudian pada sereal dan jagung biasanya ya, serealia, gandum, padi, dan terutama jagung. Ini kenapa bisa terjadi di lapangan? Karena pertama, terutama di daerah tropik seperti kita, sayangnya daerah tropik seperti kita, tanah itu pun sudah banyak mengandung mikotoksin, sudah banyak mengandung jamur, cikal bakal yang nanti munculnya jamur, kontaminasi jamur di bahan pangan atau bahan pakan, dan nanti akhirnya akan menjadi menghasilkan mikotoksin. Di dalam tanah sudah ada jamurnya. Nah, itu ditambah lagi dengan cara pemanennya yang tidak tepat, pemanenan yang merusak bijinya. Jadi ada yang luka, kemudian terbuka, nah itu akan muncul jamur dan itu makin cepat menyebar. Bisa juga karena serangga. Ya, negara tropik serangga itu ada sepanjang tahun. Subtropik serangga hanya ada pada saat musim panas. Ya, musim dingin semua serangga dorman. Burung itu juga bisa menyebabkan kontaminasi dua macam jamur ini di lapangan. Nah, setelah dipanen, jika pemanennya itu sudah membawa benih-benih mikotoksin, benih-benih jamur, apakah karena kerusakan bahan pakannya ataupun karena kontaminasi dari tanah, saat penyimpanan tadi seperti yang di awal tadi, kelembapan tinggi, temperatur cukup tinggi, maka jamur-jamur ini akan bisa muncul. Aspergillus, Penicillium, ya, ini akan muncul dan berkembang pesat saat penyimpanan. Ya. Ini semua akan menyebabkan munculnya mikotoksin. Biasanya diserang apa? Biasa yang diserang adalah kacang, pistasio, ya, figs atau buah tin, kemudian biji kopi dan rempah-rempah. Ya, jadi ini semuanya bisa terkena mikotoksin. Jadi memang penyimpanan itu sangat penting ya, kontrol kualitas penyimpanan. Nah, kita bicara aflatoksin, ini adalah jenis toksin yang paling populer, paling gampang ditemui dan paling banyak penyebarannya di seluruh dunia. Ya. Biasanya ada dua jenis jamur yang bisa menghasilkan aflatoksin, yaitu Aspergillus flavus, makanya namanya afla, dan Aspergillus parasiticus. Parasiticus ini agak sedikit tidak begitu seganas yang flavus, tidak sebanyak yang flavus. Ya. Dia bukan parasit, dia saprofit, ya. Tumbuh pada produk pertanian yang kelembapannya cukup tinggi karena pengeringan kurang sempurna. Dia butuh iklim yang hangat, ya, dan juga kelembapan tinggi. Di atas 21 derajat Celcius itu kan suhu kita di tropik. Nah, yang sering terkontaminasi kalau dari komoditi biasanya jagung, sawit, kacang-kacangan, biji kapuk, buah tin, rempah-rempah, wijen, beras, dan sebagainya. Kebanyakan grain itu semua mudah terkontaminasi oleh aflatoksin. Hewan, hampir semua hewan bisa terkontaminasi aflatoksin, apalagi manusia. Ya. Sifatnya seperti apa? Dia sangat toksik, karsinogen, ya, bisa memicu munculnya kanker dan mutagen. Dia bisa memicu terjadi mutasi genetik. Nah, ada dua kelompok besar, tiga sebenarnya dengan M1. Ya. Ada tiga kelompok besar, yaitu B dan G. B itu blue, G itu green. Kemudian B itu ada B1, G ada G1 dan G2, sama. Ya. Kita lihat dari toksisitasnya, B1 adalah yang paling toksik. Ya. B2 di bawahnya, G1 di bawahnya B2, G2 di bawahnya, dan M1, M2 ada lagi di bawahnya. Ya, M itu milk, singkatan milk, dia ada di dalam susu. Efeknya akan menyebabkan kanker, kemudian imunosupresif. Jadi kalau udah terkena mikotoksin, dia akan menyebabkan daya tahan atau kekebalan tubuh menurun. Oke. Kemudian juga bisa kehilangan selera makan. Ini buntutnya, efeknya akan menyebabkan pertumbuhan melambat. Ya, ini tadi sudah disebutkan aflatoksin ada 4 macam. Ya. Kalau di dalam pakan, kemudian makan oleh ternak, bisa juga B1 sampai 2, B3, B1, B2, G1, G2 ini bisa disekresikan dalam susu sebagai bentuk aflatoksin M1. Oke. Ini metabolisme cukup rumit, ya, dan memang ada sedikit dugaan bahwa ternak ruminansia itu secara alami bisa mendetoksifikasi
aflatoksin di dalam rumen dalam batas tertentu. Ya, tapi dalam batas yang terlalu tinggi dia tetap bisa dimunculkan di dalam susu. Yang repot adalah pengkonsumsi susu sebagian besar adalah infants, anak-anak atau pedet, ya. Dan mereka ini yang sangat rentan pada kontaminasi mikotoksin. Nah, kalau di dalam hati bisa dimetabolisme oleh mikrosomal enzim, kemudian didetoksifikasi, ya, dan seterusnya, sehingga dibuang melalui urin dan feses. Ini dengan catatan hatinya masih normal, tidak terlalu berat kerjanya. Kalau sekali-sekali kena kita terkonsumsi aflatoksin dalam makanan yang kita makan, masih bisa dihandle oleh hati. Tapi kalau kita rutin terus-menerus, akhirnya hatinya ya nggak kuat, gitu. Hati kan kalau disakiti terus-menerus ya nggak kuat juga akhirnya, gitu. Ini adalah rumus bangunnya, ya, aflatoksin B1, B2, G1 dan G2 mirip-mirip, ya. Hanya perbedaannya adalah di mana coba? Aflatoksin B1 dengan B2 perbedaannya hanya ada di sini, double bondnya yang di ujung, ya. G1 dan G2 juga hanya perbedaan di double bondnya di ujung. Oke, nggak akan saya minta gambarkan, jadi tidak usahlah terlalu dihafalkan. Nah, yang menarik adalah aflatoksin itu sifatnya fluoresen, jadi dia akan berpendar di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 366 nanometer. Kenapa namanya B dan G? Karena saat disorot dengan sinar UV, dia akan memunculkan warna biru dan hijau. Ini menarik. Makanya saat kita ini adalah cara deteksi yang tercepat. Ya, sinar UV itu yang paling gampang dibeli di toko-toko elektronik. Itu ada yang untuk deteksi uang itu, uang asli atau uang palsu, bisa pakai itu. Nah, sehingga kalau di ruang quality control suatu pabrik pakan, pasti yang ada di depan itu pertama adalah ada satu ruang yang gelap, di situ ada lampu UV-nya, ya. Di situ nanti sampel jagung yang masuk, terutama jagung, kacang-kacangan, itu pasti akan dilewatkan situ untuk melihat secara kualitatif. Ini tidak bisa menghitung dengan tepat berapa ppm, tapi cuma melihat dari satu loyang gitu ya, satu tray itu banyak enggak pedar birunya, banyak enggak pedar hijaunya. Mereka udah punya semacam standar. Kalau sekian persen dari tray itu berpendar biru, berarti ini kira-kira sekian ppb. Kalau sekian persen berarti kira-kira masih bisa diterima, ya. Itu seperti itu. Hanya untuk screening awal, untuk mengetahui secara kualitatif banyak atau tidak kontaminasi. Bahkan tangan Anda kalau Anda sinar pakai UV, Anda akan lihat di situ warnanya ada biru-biru, ada hijau juga kadang-kadang. Apalagi kalau baru pegang jagung, bahan pakan, itu mesti muncul itu. Ya, artinya tangan kita ini sebenarnya udah ada. HP itu mungkin kalau dikasih UV juga warnanya seperti itu juga, ya. Nah, kalau keliru nih. Bentar. Saya rubah aja. Ini kuantitatif. Nah. Nanti lupa. Kalau kualitatif itu dengan UV, kalau kuantitatif dengan detail kita tahu berapa ppm kontaminasinya, itu bisa ppm atau ppb. Kita misalnya menggunakan thin layer chromatografi TLC, HPLC, GC gas chromatografi, maupun dengan ELISA, enzim link immunoassay, apa saya lupa panjangannya, ya. Jadi ini dengan seperti ini bisa digunakan untuk melihat secara kuantitatif, secara pasti berapa banyak sih, berapa ppb atau berapa ppm kontaminasinya. Oke. Aflatoksin M1 seperti apa? Aflatoksin M itu adalah milk, ya. Kalau dikonsumsi oleh ternak yang menghasilkan susu, dia bisa disekresikan sebagai aflatoksin M1. Biasanya rendah, ya, karena seperti tadi saya sampaikan, ada dugaan bahwa ternak-ternak ruminansia itu bisa mendetoksifikasi mikroba dalam rumen, itu bisa mendetoksifikasi aflatoksin. Tapi hampir sama dengan hati, ada batasannya. Jika kontaminasi terlalu tinggi, ya bisa saja terjadi keluar dalam susu.
Kok bisa dikatakan mikroba itu ada kemungkinan bisa mendetoksifikasi? Karena memang begini, beberapa penelitian, contohnya waktu itu ada penelitian yang di salah satu bimbingan Prof. Ali Agus melihat kontaminasi dalam susu. Dia mengeset bahwa dengan leveling tertentu, makin lama makin banyak kontaminasi aflatoksin ditambahkan dalam pakan sapi. Logikanya, harusnya makin tinggi aflatoksin dalam pakan, maka kontaminasi atau M1 yang muncul dalam susu akan makin tinggi. Betul lah? Logis itu seperti itu. Tetapi tidak, polanya itu acak, tidak. Jadi namanya data itu kan bagusnya naik atau turun, atau naik terus turun, atau turun terus naik. Tapi tidak naik turun, naik turun, naik turun. Nah ini datanya acak, naik turun, tidak ada polanya. Sehingga kami menyimpulkan waktu itu, bisa jadi ada mikroba di dalam rumen yang bisa mendetoksifikasi. Dan jenis mikroba, jumlah mikroba dalam rumen sangat bervariasi setiap hari, setiap jam, setiap menit, tergantung pakannya. Nah, ini mungkin inilah yang menyebabkan dekontaminasinya atau munculnya di dalam susu itu, kontaminasi dalam susu menjadi acak. Karena mungkin saat itu mikroba pas lagi aktif banyak dan seterusnya. Ya. Itu masih dugaan karena tidak ada buktinya. Kita belum mempunyai bukti pasti seperti apa. Ya. Nah, karena susu di dalam susu meskipun keluarnya rendah, ya M1, tetapi karena susu selalu dikonsumsi, biasa dikonsumsi oleh bayi dan anak-anak dan juga ternak muda, maka pada level 0,1 ppb sudah dianggap beresiko. Kalau pada pangan, ya kalau WHO itu dia memberi WHO itu 20 ppb maksimal di dalam pangan. Ya. Kalau Uni Eropa, European Union, dia memberi lebih kecil lagi 2 ppb. Ya. Jadi berbeda, tapi secara umum yang paling sering dipegang ya ada yang 20 ppb itu. Itu 0,1 untuk kecuali untuk M1. Oke. Faktor apa saja yang mempengaruhi kontaminasi aflatoksin? Ada biologis, lingkungan, pemanenan, penyimpanan, processing dan distribusi. Kita lihat satu persatu. Faktor lingkungan tergantung temperatur. Temperatur yang makin bagus, hangat sampai ke tinggi akan menyebabkan pertumbuhan jamur makin bagus. Kelembapan juga, jamur hanya bisa tumbuh jika ada kelembapan yang cukup. Ini tadi sudah saya sampaikan, kerusakan fisik secara pada saat pemanenan. Kemudian bagaimana kita bisa mendeteksi kerusakan itu secepat mungkin. Saat dipanen, begitu kita melihat ada bahan pakan yang rusak, ada tongkol jagung yang rusak, harusnya segera dipisah. Jangan dicampur dengan yang bagus. Ya, karena kerusakan itu bisa diakibatkan oleh serangga atau burung dan menyebabkan munculnya jamur. Ingat, seperti saya sampaikan tadi, ini dulu informasi dari salah satu profesor di ITB. Beliau menyatakan bahwa di dalam tanah itu sudah ada jamurnya. Di Indonesia, di negara tropik, dan itu sangat wajar, sangat umum, sehingga risiko kontaminasi toksin di negara tropik itu ya memang cukup tinggi. Oke, ini kok kadang-kadang muncul gini yang jelek. Sebentar, gimana ngilanginnya? Nanti hilang sendiri. Nah, hilang sendiri. Faktor pemanenan, ya, maturitas tanaman yang dipanen dalam usia muda, misalnya seperti jagung, contoh gambar. Jagung yang dipanen untuk dalam bentuk jagung manis, jagung muda, itu biasanya bijinya, butirannya masih agak lembek ya, masih ada apa istilahnya, dalam kondisi masak susu, di atas masak susu sedikit. Nah itu lebih rentan terkena aflatoksin daripada yang sudah betul-betul kering, ya, karena kering dia keras, dia sulit masuki oleh jamur. Tapi kalau yang masih basah, kelembapan tinggi, dia akan mudah tumbuhkan jamur. Temperatur sama, kelembapan sama, kalau tinggi akan menyebabkan makin resiko tinggi. Dan kerusakan mekanik sama, ya, maksudnya ada lukanya di saat panen, dan tadi deteksi juga sama. Kalau semakin cepat kita ketahui masalahnya, kita pisahkan lebih baik. Penyimpanan tadi juga sudah, ya, sebenarnya ini hanya mengulang saja. Temperatur, hindari dia mempunyai temperatur yang tinggi dan kelembapan tinggi. Harus ada ventilasi yang baik. Ventilasi yang baik, aliran udara yang baik akan menyebabkan kelembapan turun dan juga temperatur turun.
Hindari kontaminasi serangga, jadi tempat penyimpanan usahakan selalu ada streamingnya, pintu yang besar jangan selalu terbuka, usahakan di sekitar tempat gudang itu tidak terlalu banyak semak-semak atau genangan air yang menyebabkan serangga bisa hidup di situ. Peralatan yakinkan bersih dan jangan disimpan lama-lama. Semua bahan organik yang ada dalam bahan pakan musuhnya adalah waktu. Makin lama disimpan dia makin banyak yang rusak. Ya, ini juga deteksi jika ada yang rusak harus segera dipisahkan. Saat pengujian diperlu dilakukan pada bahan yang baru datang. Ya, saat distribusi atau bahan datang harus dites. Nah, ini juga selalu dilakukan oleh pabrik pakan yang besar. Ya, dia ada uji aflatoksinya dengan cara menggunakan UV yang paling mudah untuk melihat secara kualitatif. Oke. Kemudian setelah di screening itu harus ada yang dibuang kalau misalnya atau dipisahkan jika masih memungkinkan. Jika dia kontaminasi cukup tinggi dia ditolak. Oke. Kemudian selama proses pelleting perlu diingat pelleting itu melibatkan uap air sehingga proses pengeringannya itu sangat penting. Jangan sampai pellet itu masih dalam kondisi lembab sudah dikarung, ya harus betul-betul kering. Produk air juga harus kita uji, ada kontrol kualitas situ. Biasa pabrik pakan yang besar juga pakan jadinya akan ada uji aflatoksinnya karena memang secara realitas jagung-jagung itu tidak mungkin tidak terkontaminasi aflatoksin. Itu mesti ada walaupun sedikit. Sehingga mereka mengandalkan proses dilution. Artinya kalau jagung saya bikin pakan unggas ya, jagung itu kan kira-kira separuhnya dari bahan pakannya kalau untuk pakan unggas. Kalau dia produk akhirnya itu mentargetkan 20 ppb, itu berarti kira-kira pol-polnya kalau dianggap bahan lain tidak punya kontaminasi aflatoksin, berarti jagung saya bolehlah dalam tanda petik bolehlah mengandung aflatoksin sekitar 40 ppb. Kan separuh yang dipakai, berarti kira-kira nanti keluarnya 20 ppb. Gitu caranya. Jadi dilution, diencerkan gitu. Kemudian dipastikan ada segel. Nah, kalau untuk mengurangi kontaminasi di lapangan seperti apa? Nah, harus ada soil cultivation dan tilling after each harvesting. Jadi harus di plowing itu di bajak ya, bajak kemudian digaru setiap kali selesai. Diusahakan jangan monoculture, jangan jagung terus yang ditanam, harus gantian. Kemudian rotational cropping ya, jadi berputar cropping tanamannya. Kalau sekarang jagung, besok padi, besok apa. Teorinya gampang, tapi prakteknya kan petani itu spesialisasi kadang-kadang ya, jadi sulit ya. Kemudian tidak menggunakan fertilisasi chemical. Nah, ini juga susah ya karena ini yang paling cepat efeknya, dan menggunakan fungisida. Jadi teori di kelas bagus, perfect, tapi begitu di lapangan banyak masalah yang tidak bisa kita lakukan. Nah, ini ada level-level yang batasan maksimum ya. Kalau ini Eropa agak ketat. Untuk direct consumption, jadi langsung dimakan oleh manusia. Ini manusia ya, kita bicara manusia. 2 mikrogram per kilogram alias 2 ppb untuk B1 ya. Kalau di dalam makanan biji-bijiannya ya 4 lah amannya ya. Sebagai bahan pangan boleh 8 mikrogram karena nanti dianggap dia akan terencerkan ya. Dan jarang itu separuhnya gitu kan, lebih dari separuhnya, sehingga dianggap 8 ppb itu sudah aman ya, dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri, tidak usah dihafalkan detail seperti ini, tapi yang paling nggak yang pegang adalah kalau European Union itu dia batas maksimal adalah 2 ppb atau 2 mikrogram per kilogram di pangan ya, di pangan untuk manusia, kecuali susu. Kalau susu dia hanya 0,05 ppb di M1, karena tadi sekali lagi yang mengkonsumsi adalah makhluk yang lebih muda, dia lebih rentan. FDA, Food and Drug Agency of United States ya, di United States, dia pakai patokan seperti WHO ya, human food dan feed ya, dia 20 ppb. Kalau untuk breeding cattle 100, untuk monogastrik babi ya dia 200,
finishing 300 ya, kemudian susu di setengah ppb. Kenapa kalau breeding dengan finishing oke lebih tinggi? Ya karena finishing kan bentar lagi udah disembelih dia kemungkinan dia untuk mendapatkan efek negatif pada pertumbuhannya, pada sistem tubuhnya sebagai akibat dari paparan aflatoksin yang cukup tinggi atau mikotoksin yang cukup tinggi itu semakin kecil. Ya minggu depan udah dibeleh, bulan depan sudah disembelih ya kan. Tapi kalau breeding dia umurnya panjang. Dan ingat tadi contoh di depan yang tadi di babi tadi, salah satu yang dipengaruhi oleh aflatoksin atau mikotoksin adalah organ reproduksi. Jadi breeding cattle di setnya memang sengaja rendah. Nah, kalau dipakan seperti apa? Ya, kalau pakan yang bukan complete feed atau bahan pakan 50 ppb. Ini biasa jagung dengan kondisi 50 ppb masih diterima di pabrik pakan. Itu standar mereka. Kenapa? Karena kalau itu dipakai separuh ya nanti kira-kira keluarnya di pakan sekitar 25 ppb, masih aman. Ya. Sudah Anda lihat complete feed pada babi dan ayam, complete feed babi dan ayam berarti kan pellet yang siap diberikan itu sekitar 20 ppb ya. Makanya dia ambil bahan pakan 50 ppb masih berani gitu kan. Ya nanti kan ada efek dilution, kena panas segala macam dia akan berkurang. Jatuhnya kan sekitar 20 ppb. Tapi ya tetap saja mereka bahan baku akan diusahakan serendah mungkin saat mereka mendeteksi menggunakan kualitatif pakai UV tadi. Oke. Untuk sapi perah gimana? Ingat, sapi perah bisa mensekresikan aflatoksinnya itu mikotoksinnya ke dalam susu dalam bentuk M1, sehingga biasa batas maksimumnya di pakan sapi perah itu lebih rendah. Ya, ini masing-masing bisa Anda baca mulai deoksylvalinol sampai aflatoksin kurang dari 20 ppb. Kalau ternak lain tadi 20 50 masih oke, kalau perah harus di bawahnya. Nah, sebenarnya di ternak-ternak yang terkena mikotoksikosis itu sudah kelihatan gejala patologisnya, kelihatan dari bentuk fisiknya. Ini adalah beberapa contoh di ayam yang bisa saya dapatkan ya. Biasanya misalnya ayam lesi pada lidahnya menjadi lesi pucat. Ini efek dari T2. Anda lihat warnanya ini putih ya. Warnanya agak keputihan, harusnya dia warnanya agak merah. Ini juga sekitar mulutnya juga warna terlalu pucat, terlalu pink ya, harusnya agak lebih tua ya. Kemudian bulunya tumbuhnya tidak rata, ada bagian yang gundul-gundul yang tidak mau tumbuh dan dia kayak ada lesi-lesinya, ada kayak koreng gitu ya. Ini efek dari T2. T2 juga bisa berpengaruh pada laring dan mukus ya. Laringnya ini kelihatan lesi pucat gitu ya. Kemudian gizatnya juga kelihatan, gizatnya kalau Anda buka ya, dia terlihat warnanya harusnya agak lebih gelap, agak lebih pink. Ini juga terlihat ada lesinya di sini ya. Dan kalau udah parah dia muncul bintik-bintik di sini di proventriculusnya. Nah, ini yang kelihatan sekali di hati seperti yang saya sampaikan tadi. Aflatoksin akan mengubah warna hati. Di kiri ini adalah hati yang normal tanpa kontaminasi aflatoksin. Yang kanan adalah terkontaminasi aflatoksin. Anda bisa lihat dekolorisasinya mulai dari warna yang agak pucat gini sampai menjadi warnanya seperti pucat banget, tidak menarik. Nah, masalahnya kalau di Jogja Anda beli ke warung, beli ati bacem, ati goreng gitu, warnanya semua sudah sama. Walaupun ini begitu dia digoreng, warnanya kan sama-sama coklat, jadi tidak bisa dideteksi kecuali kalau Anda beli dari yang mentah. Ini yang kena aflatoksin kelihatan sedih itu ya, sedih, merem, sehat, dan dia kelihatan cebol dibandingkan temannya. Kerdil juga sama ya, babi ini yang mengandung terkontaminasi aflatoksin, ini yang sehat, dan juga ada kerusakan ginjal. Ini ada bintik-bintik, ada merah-merah lesi-lesinya ini di sini. Nah, ini tadi sebenarnya sudah ya, tapi ini lebih ringkas lagi. Mikotoksikosis bisa mengaruhi produktivitas. Pertama, yang untuk jantan libidonya akan menurun, jadi dia tidak punya keinginan untuk kawin, infertil.
Kemudian untuk yang betina litter size-nya berkurang. Kalau misalnya babi biasa 14 ekor, 12 ekor, dia menurun cuma jadi 4 ekor, 5 ekor. Kemudian berat badan dari anaknya juga berkurang. Kemudian uterusnya dia membengkak, ya. Kemudian ovarisnya justru mengecil. Nah, ini pasti kalau udah seperti ini dia sulit bunting, ya kan. Kemudian usus buntut ini bisa sampai nekrosis, mengecil akhirnya rontok, ya. Kemudian vulva membengkak, memerah. Nah, ini malah sering dikira malah dia sedang estrus, ya, padahal tidak. Dan yang paling parah nanti kalau sampai vagina sama rektalnya itu prolaps, keluar, ya, gandul gitu loh, seperti kalau yang baru melahirkan parah gitu ya. Kemudian jelas dia tidak reaksi imunnya berkurang imunosuppression, dan hatinya pasti mengalami kerusakan, terlihat dengan terjadinya diskolorasi, yang memucat di hatinya. Oke, dari saya itu saja saya kira ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya.